sudah tahu bahwa lapangan pekerjaan arsitek itu banyak sekali ya, tidak terbatas pada sebagai arsiteknya aja nih dapat proyek untuk merancang rumah ataupun merancang kantor gitu ya, menjadi konsultan gitu. Tetapi juga ada yang jadi kontraktor, bahkan developer gitu ya. Jadi ini biasanya real estate ini banyaknya tuh digandrungi oleh lulusan-lulusan fakultas lain malahan ya. Banyaknya itu anak-anak ekonomi gitu. Bahkan anak-anak fakultas hukum pun banyak yang menekuni bidang real estate gitu ya. Nah, capaian MK Real Estate ini apa gitu ya dalam arsitektur. Nah, jadi kita harus tahu tipe properti dalam bidang real estate ini apa aja. Lalu pengembangan real estate ini seperti apa ya. Menyusun rancangan sebuah rencana pengembangan properti sampai ada cash flow-nya. Jadi nggak cuman kita bikin gambarnya aja nih gitu, tapi udah sampai hitungannya gitu ya. Jadi kalau anak-anak ekonomi mungkin hanya bisa mendapatkan angka gitu ya, dia nge-hire arsitek ataupun nge-hire orang lain untuk membuat rancangannya, kalian sudah bisa membuat rancangan dan bahkan membuat perhitungannya gitu ya. Itu jadi kelebihannya kita gitu ya. Jadi kalian sudah dapat bekal di studio perancangan arsitektur, bagaimana membuat mixed use, bagaimana membuat resort, hotel gitu ya, mall, perumahan, itu semua cakupannya real estate gitu kan, barang-barangnya real estate yang ada di dunia bisnis real estate gitu. Jadi kalian merancang itu, kalian juga bisa langsung menjualnya gitu ya, memasarkannya. Kalian yang bikin studi kelayakannya, kalian yang bikin perhitungannya. Jadi sebenarnya arsitektur itu kalau kita terjun di dunia real estate ya itu semua yang bisa jadi apa ya, lahan yang besar gitu bagi kita ya. Cuman mungkin kalau di Banda Aceh ini kita masih berkembang ke arah maksudnya objek-objek real estate tidak sebanyak di luar Banda Aceh ya, di luar Aceh, tapi sudah mulai ke sana arahnya gitu. Oke, jadi nanti sudah lulus dari Unsia, sudah lulus dari jurusan arsitektur, USK, kalian bisa nggak hanya apply kerjaan ke konsultan ataupun ke kontraktor, bisa juga ke developer, atau bahkan kalian membuat pekerjaan sendiri, buat TT atau CV sendiri gitu ya, karena udah ada nih ilmunya. Tinggal itu tadi, tetap kita juga butuh rekan-rekan, nggak bisa sendirian ya. Jadi nanti di real estate dijelaskan beberapa pihak yang akan tergabung gitu ya dalam bisnis real estate. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk deskripsi MK dan juga capaiannya. Saya harap udah mengerti ya. Kita perkenalan dulu nih dengan real estate nih ya. Jadi apa sih real estate itu? Saya membagi menjadi 5 poin. Ya. Jadi kita bisa melihat real estate dari sudut pandang sebagai ilmu pengetahuan, lalu sebagai aktivitas bisnis, dan juga ada lapangan pekerjaan, dan aset finansial, serta komoditas ekonomi. Memang kalau kita berbicara real estate ini lebih beratnya ke arah ekonomi tadi. Tetapi untuk bisa mencapai sebuah
keuntungan, prosesnya itu ada di tangan kita, arsitek ya, yang tadi perencanaan dan juga perancangannya gitu ya. Kalau nggak ada perencanaan dan perancangan ya kita nggak bisa menentukan apakah produk ini cocok gitu ya di bisnis real estate. Gitu. Oke, sebagai ilmu pengetahuan ini apa sih gitu ya? Nah, jadi kita di sini melihatnya sebagai ilmu pengetahuan nih karena kita di kelas real estate terutama ya, kita ini menganalisis tentang aspek okupasional, fiskal, legal, ekonomi dari sebuah properti ya. Jadi properti ini bentuknya gitu ya, objeknya lahan dan bangunan pada lahan gitu ya. Jadi kita melihat ini untuk dapat dianalisis dari sisi ekonomi ya maupun dari sisi pembangunannya yang tadi saya bilang ada perancangan dan ada perencanaan dan juga perancangan yang ini nanti akan menjadi aspek pengembangannya, developmentnya ya, makanya dibilangnya developer itu karena kita mengembangkan lahannya tadi. Nah, jadi kenapa kita lihat ini sebagai ilmu pengetahuan? Karena kita apalagi dalam mata kuliah ini kita juga akan melibatkan buku, makalah atau karya ilmiah dan juga referensi-referensi lainnya yang berkaitan tentang real estate. Sekarang banyak banget majalah-majalah, buku. Jadi yang tadi saya bilang nanti akan lebih eratnya terhadap dunia ekonomi gitu kan. Nah ini yang tadi saya bilang juga banyaknya yang berkecimpung di real estate ini malah justru orang-orang ekonomi yang di luar teknik gitu ya. Malah kita sebagai pekerjanya gitu. Yang jadi bos-bosnya anak-anak ekonomi, anak-anak fakultas hukum gitu ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang melihat real estate itu sebagai profesi atau lahan aktivitas bisnis gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai pekerjaan gitu ya. Mereka mencari uang itu dari situ gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita lihat ini nih bagaimana gitu ya. Jadi kalau sebagai arsitek di bidang arsitektur, jadi kita otomatis yang melihat ini sebagai lahan di daerah Pinang gitu ya, yang kosong. Oh ini daerah area bisnis, cocoknya untuk kafe gitu kan. Kita melakukan studi kelayakan, lalu gitu ya, kita melihat oh ini bisa nih ada aktivitas bisnis di dalam properti berupa kafe gitu ya tadi ya, atau berupa ruko gitu. Nah jadi yang perlu kita tekankan lagi kalau aktivitas bisnis ini ya kita akan mendapatkan laba dari kegiatan meningkatkan nilai properti tadi gitu ya, dari lahan kosong kita bangun ruko untuk kita sewakan misalnya menjadi kafe atau menjadi minimarket gitu ya, dia akan meningkatkan nilai propertinya gitu, nilai si rukonya gitu ya, karena ada aktivitas di dalamnya gitu. Kayak daerah Bartok dulu kan itu kosong gitu ya, maksudnya orang skeptis untuk ada di sana gitu. Tapi pada saat dibuka jalan, dikembangkan gitu kan, nilai lahannya naik gitu, apalagi yang di Lampinang gitu kan, itu mahal banget gitu ya jatuhnya. Lalu
real estate sebagai lapangan pekerjaan, ya. Nah, di sini real estate sebagai bidang dalam ekonomi itu memberi andil bagi penyediaan lapangan kerja. Dengan adanya kayak perencanaan tadi, perancangan tadi, dan juga pengembangan lahan, kita kan otomatis membutuhkan pekerja-pekerja gitu. Apalagi misalnya yang memang pelaku real estate-nya bukan tidak memiliki ilmu dalam merancang gitu ya, tidak memiliki pengalaman gitu ya, otomatis dia akan meng-hire arsitek untuk membuat perencanaan dan yang lain-lain, meng-hire orang ekonomi untuk membuat perhitungan keuangannya, meng-hire orang fakultas hukum untuk melihat dari sisi legalnya ya, peraturan-peraturannya dan sebagainya gitu. Jadi ini membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Gitu. Tapi tinggi rendahnya itu juga tergantung pada proyek yang terrealisasi gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih bergantung pada anggaran negara gitu ya. Selanjutnya sebagai aset finansial. Jadi real estate ini kan yang tadi kita udah masuk ke area bisnis, otomatis dia akan menjadi sebuah aset. Jadi aset keuangan itu tercipta tuh karena lahannya ini sudah dikembangkan ya, dan objek-objek properti tadi seperti rumah, hotel, mixed use dan yang lainnya itu kan merupakan komoditas dalam real estate yang nanti dapat menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya gitu ya. Jadi yang tadi misalnya udah ada lahan kosong, dia punya tanah, bangun ruko gitu kan, rukonya kalau misalnya dia sewain sudah mendapatkan penghasilan kan pemilik rukonya gitu ya. Dan orang yang nyewainnya juga misalnya jadiin kafe, dia dapat income juga dari membuat kafe. Apalagi misalnya lahannya punya sendiri, lalu dibangun ruko untuk sendiri, rukonya udah dibangun untuk sendiri, dimanfaatkan sendiri juga, itu jadi kan bisa kita apa ya, dapat penghasilannya ya dari situ. Ya. Lalu aset berupa properti adalah aset yang tidak bergerak. Karena dia benda diam gitu ya, nggak, kalau kita kan ada aktivitas bergerak kemana-mana, dia memang di situ-situ aja gitu. Kayak tanahnya di Lampinang, di jalan Melati misal nomor sekian, ya udah dia di situ aja. Tapi aset yang tidak bergerak ini nilainya nanti akan terus bertambah. Makanya banyak orang yang akhirnya selain menabung emas gitu ya, mereka membeli properti, membeli produk-produk real estate untuk dijadikan sebagai asetnya gitu ya. Karena yang paling aman sejauh ini yaitu adalah ya real estate tadi gitu ya, tanah, rumah gitu, itu nilainya akan selalu naik gitu. Kalau emas kan ada naik turunnya gitu ya, cuman ya itu tadi mungkin modal kita untuk bisa memiliki aset dalam bidang real estate ini ya harus tinggi juga gitu kan, karena mainannya udah bukan 200.000, 300.000 ya, tapi udah ratusan juta gitu. Kalau misalnya mau beli tanah pun paling ya puluhan juta gitu ya, yang murah. Itu juga tergantung lokasinya gitu ya. Makin strategis lokasi, makin mahal juga harganya gitu. Jadi makanya bidang real estate ini juga favorit untuk dijadikan sebagai aset finansial. Nah ini juga kalian sebagai mahasiswa di arsitektur, saya rasa sudah bisa mulai melek masalah ini gitu ya. Kalau ada uang ditabung untuk kemudian hari mungkin bisa beli tanah, beli yang lain gitu ya, karena itu sangat apa ya, membantu ke depannya gitu ya, membantu ke depannya.
kita banyak pilihan sekarang, mau nabung uang, mau nabung emas, atau nabung ini tadi lewat aset gitu ya, properti, tanah ataupun bangunan lainnya gitu. Saya senang sekali kalau melihat anak-anak muda gitu ya, bahkan adik saya sendiri gitu, saya suruh untuk ayo nabung biar bisa nanti lulus kuliah, seenggaknya DP rumah gitu, bisa DP rumah gitu. Karena rumah ya pasti akan kita butuhkan gitu ya, akan kita butuhkan. Kalaupun nggak kita tinggalin, bisa kita sewain. Kalaupun nggak bisa disewa ya nanti akan dijual, itu pun bisa naik harganya gitu ya. Misalnya awal beli hanya 100 juta, beberapa tahun kemudian udah bisa sampai 200 juta gitu kan. Dulu saya juga ada, waktu masih tinggal dengan orang tua di Banten, itu pernah ditawarin, kan saya tinggal di perumahan ya, jadi rumah-rumah BTN gitu ya, rumah-rumah tipe, kalau di sana tuh tipe 21 pun ada gitu. Kalau di Banda Aceh ini saya lihat minimal 36. Kalau di sana tipe 21. Itu dulu waktu saya masih kecil, ibu saya ditawarin tetangga sebelah gitu kan, Bu, beli rumah saya dong, saya mau pindah gitu kan. Itu harganya masih 25 juta, 50 juta, masih puluhan juta. Saat saya udah dewasa, udah berkeluarga, ibu saya ditawarin lagi tuh sama yang tetangga sebelahnya gitu kan, Bu, belilah rumah saya gitu. Itu pas ditawarin tuh udah harganya udah 150 juta gitu, udah 200 juta gitu. Jadi memang kalau sejauh ini aset properti, aset real estate itu tidak jarang gitu ya yang rugi. Tergantung, kita juga harus bisa membaca perkembangan juga nih, misalnya mau beli tanah, ya kita juga lihat-lihat lokasinya gitu kan, mungkin ada proyek pemerintah yang nanti mungkin ada buka jalan di situ dan yang lain-lain gitu ya. Itu juga kita harus aware gitu, kalau misalnya emang kita mau memilih produk-produk real estate untuk dijadikan aset finansial gitu ya. Selanjutnya, real estate sebagai komoditas ekonomi. Nah, jadi di sini banyak pihak ya yang mempengaruhi nilai produk real estate ya, yang sudah saya jelasin tadi ya. Otomatis ada pengembang, kita bisa kenal dengan istilah developer. Kalau ada pemerintahnya yang mengeluarkan regulasi ataupun juga aturan-aturan ya terkait dengan real estate dan juga produk-produk real estate gitu. Lalu ada pemilik lahan. Pemilik lahan sebagai orang yang atas hukum memiliki hak ya terhadap lahannya gitu. Lalu selanjutnya adalah pengguna. Ini pastikan kita udah jago lah nih, saya rasa ya, adik-adik semua nih ya, masalah kalau ini pengguna nih, misal mau bikin tadi ada lahan mau dibikin kafe, pasti udah ngelotok lah itu siapa penggunanya, aktivitasnya apa gitu kan, harus ngerancang kafenya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi itulah keuntungan kita ada di lingkup real estate ini. Oke, ini pengantar pertama, masih secara general, umum, kita melihatnya karena kita memang bersinggungannya ke ekonomi tadi. Jadi saya ingin melihat dari memperlihatkan kalian gitu bagaimana ini sangat membantu kita untuk menggerakkan perekonomian juga ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini kita diskusi santai aja. Silakan.
Ayo, jangan diam-diam. Biar enak nih diskusi gitu, biar nggak ngantuk ya. Kayak didongengin ya sama saya ya, ngantuk jadinya ya. Ayo, ada pertanyaan dari materi yang tadi saya berikan. Nah, ini nggak ada yang nanya, saya nanya nih Pak Mitra. Sausan, coba Ya, Bu. apa yang kamu tahu tentang real estate? Real estate itu menurut saya bisa digunakan sebagai aset finansial, Bu. Itu kan yang tadi saya jelasin nih. Saya mau tahu pendapat Sausan apa, menurut Sausan real estate itu apa? Sebuah bidang yang punya dampak bagi ekonomi, misalkan kayak real estate, punya dampak ke finansial, jadi ngaruh juga ke ekonomi, Bu. Menurut saya gitu. Oke, yang lain sama. Real estate itu lebih ke hubungan dengan perumahan. Perumahan. Ya, jadi yang selalu berkaitan dengan aset. Aset dalam bentuk bidang atau sebidang tanah atau ya lebih dominannya perumahan kalau menurut saya. Oke, yang lain. Siapa nih? Tadi ada Intan Katarina ya? Mana nih Intan Katarina? Nggak ada. Tadi saya udah lihat Intan. Ayo dia aja deh, ayo dia. Ayo dia. Apa tuh real estate? Ayo dia nggak ada juga.
Coba siapa nih yang nggak ada mukanya nih? Nabila. Nabila. Oke, Nabila, apa tuh menurut Nabila real estate? Kalau Nabila sendiri, real estate itu dia berkaitan dengan dalam tanah atau lingkungannya, dan dia itu mengenal dengan lapangan pekerjaan, aset finansial, dan komunitas ekonomi seperti yang dijelaskan tadi. Oke. Fidarami tahu nggak objek-objek apa aja yang termasuk dalam komoditas real estate? Yang saya tahu Bu, itulah yang paling termasuk kayak rumah. Yang lain? Hanya rumah? Bangunan komersial Bu. Lahan-lahan gitu Bu. Oke. Nah, ini saya mau meluruskan juga nih ya. Tadi Salman langsung mentionnya itu beratnya ke perumahan gitu ya, real estate. Real estate di sini bukan apa ya? Memang banyak orang yang kalau dengar real estate tuh teringatnya langsung ke rumah yang dibuat dengan sistem modern gitu ya, sistem satu pintu, one gate, dengan fasilitas yang mewah gitu ya. Kalau ada sebagian orang yang berpikir seperti itu. Real estate ini ternyata lebih luas dari sebuah perumahan, dari rumah ya. Real estate ini ada hunian, ada komersil gitu ya. Kan kalian juga ada udah masuk SPA berapa ya yang ada kayak mixed use, kita bangun hotel, bangun resort gitu ya. Itu udah masuk itu bangunan-bangunan itu ke real estate gitu ya, ke bisnis real estate. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas dua itu tadi dalam dari segi aspek hunian ya, produk real estate hunian dan juga komersial gitu ya. Di hunian kita punya apartemen ya kan, ada rusun, ada rumah landed house ya, rumah-rumah tipe 36, 45 dan seterusnya gitu. Lalu di komersial ada shopping center ya, ada yang sederhana ruko gitu, dan juga hotel, bahkan rumah sakit pun itu masuk dalam bisnis real estate gitu ya. Jadi semua lahan beserta bangunan yang ada di atasnya yang memiliki nilai gunanya itu masuk dalam bisnis real estate. Ada yang tahu Siloam Hospital? Ada yang tahu Siloam Hospital? Tuh kemarin isunya kan hampir mau dibangun gitu ya di Aceh. Itu masuk dalam grupnya Lipo, ya. Ada yang tahu grupnya Lipo developer? Lipo, atau ada yang sering ke Plaza Aceh. Nah, Plaza Aceh itu punyanya Lipo ya, pengembang developer Lipo gitu ya. Jadi mereka awalnya mengembangkan itu tadi ya, perumahan gitu, apartemen gitu. Lalu seiring berjalannya waktu merambat gitu ya ke rumah sakit, ada juga supermallnya dan sebagainya gitu. Banyak sekali bisnis real estate mereka gitu. Nah, yang di Aceh ini yang saya lihat ada Lipo Plaza Aceh gitu ya. Karena pada saat mau masuk Siloam itu ke sini tidak bisa, karena memang basicnya Lipo itu kan punyanya non-Islam gitu. Jadi susah. Apalagi logo Siloam Hospital
ada salibnya gitu ya, jadi ditentang keras gitu oleh pemerintah Aceh, sehingga mereka hanya bisa mengembangkan berupa pusat perbelanjaan, yaitu tadi Plaza Aceh gitu ya, karena mereka sudah mengambil alih kepemilikannya si Hermes Mall itu menjadi milik mereka gitu ya, makanya namanya ganti nih jadi Plaza Aceh. Nah itu juga kalian itulah apa ya, pemikiran-pemikiran orang-orang yang berada dalam ranah real estate gitu. Dilihat Hermes Mall kemarin kayak udah mau redup gitu kan, berarti nilainya tuh kayaknya udah mentok tuh, nggak bisa naik lagi, diambil alih sama Lipo. Jadi saya sambil ini ya diskusi kita ya, saya pernah juga melihat hal serupa waktu saya ambil S2 di Jakarta itu. Lipo juga sama, ngambil alih mall-mall yang sudah hampir mati gitu ya, diambil alih. Pada saat dia beli aset tersebut gitu ya, mereka beli si mallnya, mereka beli bangunannya tadi, propertinya itu kan tidak mahal harganya gitu ya. Pada saat sudah mereka miliki, mereka kembangkan gitu ya. Mereka buat menjadi apa ya, hidup kembali gitu. Jadi itu juga beberapa trik ataupun cara-cara pebisnis real estate gitu ya, untuk mengembangkan usahanya gitu. Jadi nggak hanya dari mulai bangun dari nol gitu, kita merancang dari tanah, lahan kosong gitu, enggak. Tapi bisa aja kita melihat, oh ini ada apartemen gitu kan, apartemennya kurang laku dan sebagainya. Itu bisa dialihfungsikan gitu ya, menjadi hotel ataupun menjadi bangunan lain gitu. Makanya nanti di real estate itu kita juga akan ada materi itu tadi, kita melihat apa ya, kesempatan untuk bisa tetap mempergunakan bangunan yang ada untuk meningkatkan kembali nilai bangunan tersebut gitu ya. Jadi jangan serta-merta bangunannya di apa ya, apa ya, nggak diurus lagi gitu kan, jadi malah sayang gitu. Terus juga bikin ya jadi terbengkalai lah gitu. Padahal bangunan tersebut sudah dibangun dengan budget yang tidak sedikit, tetapi pada saat penggunaannya justru seperti itu gitu ya. Jadi perancang real estate juga itu nantinya akan selalu membuat alternatif lain gitu ya. Biasanya misal kalian awalnya mau bikin shopping center gitu. Pada saat kalian merancang shopping center itu yang terpikir tuh nggak hanya shopping center aja. Nanti kita akan berpikir gimana kalau misalnya dia ternyata pada saat sudah dibangun dan dibuka, shopping centernya tidak memenuhi laba tadi, jadi bukannya untung malah rugi, otomatis kita harus ada alternatif lain gitu. Fungsi bangunannya ini selain jadi shopping center nih jadi apa gitu ya. Ada bangunan di Depok, dia itu berupa mall. Awalnya mallnya ini sepi ya, sama tuh sepi mallnya. Terus padahal ada apartemennya gitu kan, ada apartemennya di atas, mallnya di bawah gitu. Jadi memang mixed use yang one stop shopping lah, semua di situ gitu. Ada ruko juga untuk kantor-kantor ya, pokoknya semuanya ada di situ. Tapi kenapa malah enggak hidup gitu ya? Otomatis pengembangnya memutar otak gitu, cara mungkin membuat wahana-wahana lain yang ada di situ, lalu bahkan menyewakan beberapa lantai apartemennya untuk hotel-hotel ternama gitu kan. Jadi ada menarik
menarik orang untuk datang ke sana gitu ya. Jadi itulah bedanya kita gitu, orang-orang yang dalam bisnis real estate ini dengan yang bukan gitu. Kita kalau dibilang apa ya, bahasa kasarnya pengennya cuan gitu ya, harus ada untungnya gitu. Jadi itulah, ini beda banget gitu ya. Kalau misalnya kita di real estate ini mikirnya adalah keuntungan. Kalau di perkim ya, kalau yang perkim yang ambil perumahan dan permukiman itu pasti akan merasakan gitu perbedaannya, gimana kita harus menciptakan perumahannya misalnya tidak kumuh gitu kan, itu otomatis nanti ke sosial masyarakat kaum menengah bawah gitu kan. Jadi kalau di real estate kita mikirnya itu tadi harus ada keuntungan gitu. Jadi kalau di sini kita kapitalis, kalau misalnya di perkem kita sosialis gitu. Secara kasarnya lah ya. Jadi nih gimana nih gitu ya, kalian nanti akan menyikapinya bagaimana kita berada di tengah, netral gitu, kita tetap mendapatkan keuntungan tapi juga tidak merugikan kaum yang lain gitu ya, masyarakat menengah ke bawah gitu. Karena kita bisa lihat di setiap pembangunan yang besar gitu ya oleh pengembang, developer, pasti akan ada ketimpangan sosial gitu ya. Nanti bisa kita lihat kayak di perumahan-perumahan elit di Jakarta itu ya bagus-bagus gitu, tapi di sisi lainnya ternyata terdapat pemukiman kumuh gitu ya, dibatasi oleh dinding yang tinggi gitu ya. Kita lihat yang tempat elitnya cantik-cantik, pada saat kita lihat di sebelahnya ternyata tidak secantik yang ada di situ ya. Jadi mungkin kalian bisa tahu lah, jadi bagaimana perbedaan dan juga bagaimana kita nanti akan bersikap gitu ya. Ini sih udah cerita panjang lebar nih kayak dongeng ini, yang lain nih nggak ada pertanyaan atau sebenarnya masih bingung gitu sama real estate? Bu, izin bertanya. Iya, Dian ya. Iya Bu, jadi batasan dia disebut real estate itu apa Bu? Apa setiap bangunan yang di-upgrade itu disebut real estate? Real estate itu ya tadi ya, lahan dan ataupun lahan beserta bangunan yang memiliki nilai gitu ya, Dian ya. Itu bisa kita klasifikasikan sebagai real estate gitu. Berarti apapun itu disebut real estate. Kenapa? Berarti apapun itu disebut real estate. Enggak selalu apapun itu dibilang real estate ya. Tetapi bangunan-bangunannya ini apa dulu gitu. Kalau misalnya kita bilang ada misalnya Gampong Jawa gitu, itu kan bukan real estate gitu. Ya. Itu klasifikasinya lain gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang apa ya, tadi Plaza Aceh gitu atau Mall Suzuya, itu masuknya real estate gitu ya. Nanti Dian akan terbuka setelah kita melakukan beberapa pertemuan ke depan gitu ya. Berarti real estate itu bangunan yang memiliki ekonomi tinggi gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Terima kasih Bu. Bu, Ya, kalau misalnya dengan sebutan bisnis properti, Bu, itu ya, masuk ke real estate juga? Ya betul. Real estate ini biasa sebutan yang lainnya adalah bisnis properti. Properti tadi kan objeknya nih, yang kayak ada rumah, ada apartemen, gitu ya. Itu orang-orang biasanya menyebut bangunan-bangunan tersebut itu dalam istilah properti gitu ya. Bisnis properti ya sama dengan real estate tadi gitu. Kalau kita lihat dari secara umum ya, tapi kalau kita lihat dari kelas ini ya, ini ilmu pengetahuan tadi ya. Kita akan belajar gitu
bagaimana real estate gitu ya. Baik Bu. Oke, jadi jangan salah lagi ya, real estate bukan perumahan ya Salman, bukan hanya perumahan ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ini nggak ada lagi nih yang mau diskusi. Ayo. Ibu izin bertanya, kalau misalnya Ya. pabrik-pabrik itu apakah termasuk kategori real estate, Bu? Iya, itu bisa dimasukkan juga dalam kategori real estate, nanti itu masuknya ke ranah komersial ya, saya. Tapi kita tidak sejauh itu nanti ya, kita mungkin hanya akan membahas yang hunian, sekitar tadi apartemen, rusun, rumah gitu ya, lalu yang bagian komersialnya seperti mixed use, shopping center gitu ya, yang memang itu sering ataupun lebih akrab kita temui di lapangan pekerjaan kita gitu ya. Tapi memang kalau industri itu juga sebenarnya ya ada aja gitu ya, arsitek yang memang mengerjakan perencanaan dan juga perancangan misalnya pabrik apa gitu ya, itu banyak juga, cuman dalam kelas kita ini hanya mencakup yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya mungkin ingin tahu lebih lanjut, nanti ambil S2-nya yang ke arah real estate gitu ya, kalau ada yang tertarik. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan ini di pertemuan pertama? Oke, nih biar kalian nggak ngantuk nih, saya kasih ini deh, saya share screen tugas tahun lalu anak real estate, salah satu tugasnya. Ini kelihatan nggak?
Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Bu. Bentar. Ini salah satu tugas real estate, tapi ini di atas ekspektasi saya ya, karena kan kita real estate 2 SKS ya, Dek ya? 2 atau 3 ya? Dua, Bu. 2 ya, 2. Jadi saya tahun lalu itu ngasih tugas untuk hitung kafling ya. Maksudnya saya tidak ekspektasi kalau mereka nih sampai bikin gambarnya gitu ya. Sampai bikin gambarnya jadi kayak developer beneran nih, ini tinggal kita pasarin aja nih gitu ya. Tinggal Salman jual nih gitu. Oke, ini mereka buat tugas, ini sudah ditentukan apa namanya lahannya. Sini ya biasalah ya, ada konsep-konsep yang mereka berikan gitu ya. Lalu, nah ini dia. Di sini mereka bikin ada berapa unit nih? Unit tempat tinggal dan juga fasilitas umum. Jadi saya hanya memberikan lahannya aja, lalu saya suruh mereka untuk coba kalian atur lahannya, dibagi menjadi beberapa kafling gitu ya, lalu dihitung gitu harga jualnya nih kira-kira berapa. Itu biasanya tugas real estate ya. Nanti kita akan mengarah ke sana, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara menghitung biaya dan harga jual propertinya gitu ya. Nah, ternyata mereka bikin ini langsung bikin gambarnya ya, karena memang ini tugasnya